Dengan sejarah, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang multikultur akibat hubungan dagang antar bangsa seperti Eropa, Cina, Arab, dan lainnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengembangkan budayanya sendiri dengan pengaruh-pengaruh budaya lainnya. Salah satu budaya mempengaruhi Indonesia adalah budaya Cina yang berasimilasi dengan budaya lokal yang disebut sebagai budaya Cina peranakan. Terlepas dari pembahasan akulturasi mengenai Cina peranakan, Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang terkenal dengan budaya Jawanya yang kental. Selain tentang tempat wisata yang tersohor, juga memiliki beberapa kuliner yang tak kalah terkenal, salah satunya adalah hasil akulturasi dari Cina dengan Jawa. Sejarah gastronomi yang ada di Yogyakarta sangat beragam, mulai dari terbentuknya gudeg, sate klatak, brongkos, wajik, apem, dan lainnya. Selain gudeg yang tersohor, bakpia menjadi salah satu makanan yang juga digemari oleh wisatawan sebagai oleh-oleh. Sebenarnya, gudeg lebih menjadi ikon Yogyakarta karena sudah terkenal dalam level internasional. Akulturasi budaya yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia negara yang kaya raya, yang menjadi sumber pendapatan salah satunya dengan adanya bakpia. Bakpia berasal dari nama Taulukpia, yang berarti kue atau roti yang berisikan daging, yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung babi. Lalu, menyesuaikan dengan lidah orang Jawa yang mayoritas Islam, maka bakpia dirubah menjadi makanan yang halal tanpa babi. Bakpia awalnya bukanlah makanan komersial, juga bukan makanan yang bernilai kultural, seperti kue keranjang yang sering menjadi kue dalam perayaan Imlek. Posisi bakpia adalah sebagai pelengkap dari kue keranjang dan sebagai cemilan sehari-hari keluarga. Namun, pada saat kesulitan ekonomi terjadi pada beberapa keluarga Tionghoa, bakpia kemudian dijual untuk memperoleh tambahan penghasilan. Mengingat relevansinya pada sekitar tahun 1930, Hindia Belanda sedang mengalami depresi ekonomi, sehingga mereka menjual bakpia untuk membantu perekonomian. Perkembangan bakpia patok ini berawal dari tahun 1930, yaitu ketika pertama kali bakpia ini dibawa oleh Kwi Sun Kwo ke Yogyakarta. Kwi Sun Kwo adalah seorang Tionghoa yang menyewa sebidang tanah di Kampung Suryawijaya, Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Tanah tersebut adalah milik seorang warga lokal yang bernama Niti Gurnito. Kwi membuat bakpia ini dengan resep asli dari Tionghoa, yaitu dengan babi, dan Kwi juga menggantinya dengan isian kacang hijau. Bakpia dibuat dengan menggunakan arang yang dibeli dari temannya, yaitu Lim Yuyem. Usaha bakpia yang dibangun oleh Kwi ini berkembang pesat dan berhenti sementara ketika beliau wafat, sehingga usaha tersebut dilanjutkan oleh Jumikem. Pada tahun 1948, Lim Yuyen mulai memproduksi bakpia dengan resep barunya. Sebelumnya, dia hanyalah seorang pensuplai arang.
Kemudian Lim pindah dari Pajeksan ke daerah Jalan Patuk 75, sehingga membuat rumah produksi dengan nama Bakpia Patuk 75. Nah, dulu itu pendirinya Bakpia Patuk 75 generasi pertama, sekarang kan sudah generasi keempat ya. Generasi pertama itu punya rumah di Jalan Patuk. Berbeda dengan keluarga sebelumnya, salah satu keturunan Tionghoa yaitu Gou Kieu mendirikan Bakpia Patok 55 yang kemudian memproduksi bakpia sebagai industri rumahan dengan menjual eceran dan dari rumah ke rumah atau door to door. Perubahan terjadi ketika seseorang yang bernama Suwarsono menyebarkan keahlian membuat bakpia di Patuk. Suwarsono alias Sonder yang saat ini adalah pemilik dari Bakpia 543. Sonder merupakan bekas pekerja dari Bakpia 75. Ia memutuskan untuk keluar pada tahun 1972 yang kemudian menyebarkan keahlian membuat bakpia di seluruh wilayah Patuk. Dari situlah muncul berbagai industri kecil rumahan sekitar pada tahun 1980-an di Patuk. Bakpia mulai diperdagangkan dengan kemasan baru dan dilabeli sesuai nomor rumah. Selain Kui Sun Ko, Lim Yu Yem, dan Kui Ki serta Sonder, Niti Gurnito juga memproduksi bakpia resep rahasia dari Kui dengan menghadirkan bakpia yang bertekstur lebih tebal sehingga tidak mudah rontok seperti bakpia yang ada di Patuk. Nama rumah industrinya yaitu Bakpia Niti Gurnito yang berada di Taman Sari. Pada tahun 1980-an, bakpia pun semakin populer dan mulai muncul produsen-produsen rumahan bakpia di kawasan Patuk. Pada tahun 1992, perkembangannya sebagai kue oleh-oleh itu semakin booming. Para penjual membuka toko di rumah masing-masing dalam memasarkan bakpia buatannya. Di kampung Patuk ini ada sekitar 150 pengrajin bakpia yang mereka sebagian besar berkumpul di satu kampung, sehingga sentra bakpia di Yogyakarta dikenal dengan Bakpia Patok. Demikianlah cikal bakal tumbuhnya industri bakpia patok di Desa Patuk. Desa Patuk ini terletak di tengah-tengah kota Yogyakarta sehingga mendukung pemasaran karena tempatnya yang strategis, yaitu di sebelah barat Jalan Malioboro, yang menjadikan kawasan tersebut sebagai one-stop shopping bagi para wisatawan. Hal ini memicu terjadinya hubungan antara pengusaha bakpia dengan pelaku ekonomi di seputaran Patuk. Berbagai makanan yang menjadi konsumsi publik saat ini tidak menjadikan eksistensi bakpia Patuk tersingkirkan. Banyak wisatawan yang menjadikan buah tangan ketika mengunjungi kota pendidikan Yogyakarta ini. Sebagai generasi milenial yang hakus akan kata viral, sebaiknya lebih